ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Apabila kita tidak merapatkan saf, maka ada dampak yang buruk. Pertama, kita terjatuh tidak melanggar pertama kita tidak menjalankan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi menyuruh untuk rapatkan dan luruskan, tapi kita tidak merapatkan, ya. Dan kalau sudah tidak merapatkan, biasanya tidak lurus juga. Biasanya tidak lurus juga, ya. Yang kedua, kita membiarkan celah untuk syaitan. Tadi, ya, Inilah ara asyaitan yadkhulu min khalalis saf ka'annahu al-hadhaf. Aku melihat syaitan masuk di antara celah-celah saf seakan-akan dia kambing kecil. Nah, kalau kita menjarakkan antara satu dengan yang satu, apalagi sebagian orang kalau dia sholat dia bawa sejadah sendiri. Ini kita bicara di luar pandemi ya. Kalau pandemi urusan lain ya. Kita bicara sebagian orang dahulu dalam kondisi normal bawa sajadah lebar dan dia tidak mau orang lain menginjak areal sajadahnya ya. Sehingga jarak semakin jauh, dan kalau jarak semakin jauh setan akan masuk. Kalau setan sudah masuk, setan akan mudah menggoda. Membuat orang tidak khusyuk, membuat orang tidak konsen ya. Saf juga kelihatan tidak kokoh. Beda kalau rapat, kelihatan bahwasanya ka'annahu bunyanun marsus, seperti bangunan yang kokoh ya. Rapi, teratur, rapat, terlihat persaudaraan ya. Namun orang tidak mau, dia tidak mau diganggu dengan kaki saudaranya. Kita bilang tidak harus terus-terusan, yang penting awal. Setelah itu ya sudah ya. Tidak jadi masalah, yang penting saf rapat. Tatkala kita melihat kurang rapi, kita bisa rapatkan lagi. Kalau lihat kurang lurus, kita bisa luruskan lagi. Makanya Nabi SAW bersabda, "Aqimus sufuf." Luruskanlah salat. Fa innama tasufuna bi sufufil malaika. Sungguhnya kalian bersaf seperti saf-safnya malaikat. Wa hadu bainal manakib. Sejajarkanlah pundak, ya. Wa suddul khalal. Nabi mengatakan, tutuplah celah. Celah tutup berarti melazimkan memang tutup celah. Kalau masih terbuka berarti ada celah dong. Ini sederhana, logika sederhana secara bahasa. Sudul khalal, tutuplah celah. Tutup ya berarti nempel. Walinu fi aidi ikhwanikum, dan lemah lembutlah kalian dengan tangan-tangan saudara kalian. Artinya masih ada celah, biar kawan kalian masuk. Jangan kalian malah melebarkan kaki supaya tidak bisa masuk. Kalau memang ada celah, biarkan saudara kita masuk. Biarkan dia mendapatkan saf lebih depan. Kita sayang kepada dia. Kalau ada saf pertama masih longgar, silakan masuk. Ya. Sehingga lihat ada persaudaraan. Nabi mengatakan linu fi aidi ikhwanikum. Ini saya sering dengar kalau di Masjid Nabawi. Ya, terutama Syekh Shalih Al-Budair, dia mengatakan linu bi aidi ikhwanikum wala tad'u furujati lisyaitan. Selalu kalau dia jadi imam, hafizahullah, dia berkata demikian. Lembutlah dengan tangan-tangan saudara kalian. Lembutlah dengan saudara kalian. Artinya kalau ada celah biarkan dia masuk, ya. Wala tadharu furujati lisyaitan. Nabi mengatakan lemah lembutlah kepada saudara kalian, jangan biarkan ada celah untuk syaitan. Artinya apa? Berusaha untuk rapat. Ya. La tuqimuna as-sufuf aw la yukhalifanna Allahu baina qulubikum. Kata Nabi, luruskan saf, kalau tidak Allah akan memperselisihkan hati-hati kalian. Kita kalau saf bisa rapat, ada kesatuan hati. Kita sayang sama saudara kita mau dia di samping kita. Mungkin dia miskin, mungkin kita kaya, atau sebaliknya kita miskin dia kaya. Sehingga ada kesatuan hati. Tapi kalau masing-masing punya sajadah sendiri, tidak mau disenggol sama yang lainnya, tidak mau didempet sama yang lainnya, maka hati bisa berselisih. Ya. Hati sudah berselisih, akidah bisa berselisih kesana kemari. Ya. Yang kuat bisa nempel dengan yang lemah. Subhanallah. Betapa indah saf dilihat seperti itu. Ya. Makanya kita kalau lihat masjid-masjid yang sudah menerapkan sunnah, nampaknya indah. Bagian sholat, kemudian saf rapi, kemudian lurus, nempel. Kita ngelihatnya tuh kita gembira melihat praktek teman-teman yang menjalankan sunnah ketika sholat berjamaah, terutama pas sholat taraweh, masya Allah, melihatnya itu enak. Lihat ada kesatuan, ya. Demikian juga di antara yang terluputkan kalau kita tidak meluruskan saf, ya, kita terluputkan dari pahala yang besar. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah azza wa jalla malaikatahu alaihimussalam yusalluna ala alladhina yasiluna sufuf wa man sadda furjatan rafa'ahu Allahu biha darajah. Kata Nabi, sungguhnya malaikat dan Allah Subhanahu wa taala berselawat kepada orang-orang yang menyambung saf, Wa man sadda furjatan, barang siapa yang menutup celah, ada celah dia masukin, rafa'allahu biha darajah. Allah akan angkat derajatnya. Ya.
Jadi di sini kita tahu bahwasanya standar saf lurus, kita berusaha untuk meluruskan saf ya.